يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار. وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر: اختر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار. وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر: اختر. Tapi ini hadis ke 4476 insyaallah taala. Masih membahas tentang al-bay'an bil khiyari hatta yaftariqa. Masih berkaitan dengan khiyar yang sudah kita jelaskan, namun di sini kembali pembahasan tentang zikr al-ikhtilaf. Penyebutan ikhtilaf ala Nafi'. Ikhtilaf yang terjadi karena riwayatnya Nafi'. Dan pada kali ini setelah sebelumnya itu beragam riwayat, dan kita perhatikan kalau sebelumnya itu riwayat Muhammad bin Salamah, Amr bin Ali, ada dua kali riwayat Amr bin Ali, dan Amr bin Ali mendapatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan juga Amr bin Ali mendapatkan riwayat dari Abdul A'la. Kemudian juga riwayat Muhammad bin Ali Al-Marwazi, juga riwayat Ali bin Maimun dari Sufyan bin Uyainah. Kemudian juga riwayat Ziyad bin Ayyub dari Ibnu Ulayyah. Dan pada kali ini riwayat Qutaibah dari Al-Laits, dari An-Nafi', dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Berarti ini sanadnya rubai. Sanadnya rubai. Kalau misalnya kita bandingkan dengan sanad-sanad yang sebelumnya, maka bisa dikatakan bahwasanya sanad yang ini paling ali, ya.
Ini sanad Ali di antara sanad nazil yang lainnya. Karena yang lainnya rata-rata khumasi kalau kita perhatikan. Tapi yang hadis 4476 ya, dan juga 4477 keduanya hadis Ali. Yaitu paling minimal dalam bab ini mereka hanya rubai. Kalau misalnya kita perhatikan 4477 akhbarana Qutaibah juga dari Al-Laits, juga dari Nafi', dari Ibnu Umar. Qutaibah bin Sa'id masyhur, kemudian Al-Laits bin Sa'ad dari Nafi', dari Ibnu Umar, maulanya Ibnu Umar. Semuanya di sini rijalnya, dari keempat rijal yang didapat di sini adalah rijal sahih, as-sahih, yaitu yang masyhur di kitab Sahihain, dan hadis ini muttafaq alaih. Ya, dikatakan al-bay'ani bil khiyar. Di kedua muta'aqidain, yaitu pembeli dan penjual, itu memiliki hak khiyar hatta yaftariqa, sampai keduanya berpisah. Au yakuna bai'a khiyarin, atau maksudnya adalah bai'a khiyar, jual beli adanya khiyar di situ, pilihan. Wa rubbama qala Nafi', dan sepertinya Nafi' berkata, au yaqulu ahaduhuma lil akhar ikhtar, atau berkata salah satu untuk lainnya ikhtar, pilihlah. Jadi di sini maksudnya bai'a khiyar, yaitu salah satu dari mereka itu mengucapkan kepada lawan bicaranya, pilih mau terusin apa enggak nih, gitu. Kalau mau terusin sekarang udah sah, kalau enggak terusin udah enggak usah, gitu kan. Nah, ini bisa al-bay'an bil khiyar atau memilih bai'a khiyar. Kalau al-bay'an bil khiyar maksudnya adalah kedua orang ini masih memiliki hak memfasakh atau imdha. Memfasakh itu membatalkan bai', atau imdha meneruskan selama masih belum secara tradisi, secara urf belum berpisah. Tapi bisa juga hal itu tidak ada ketika seorang pembeli atau seorang penjual itu mensyaratkan langsung sekarang, pilih sekarang mau terusin apa enggak. Kalau terusin harus beli, kalau enggak ya udah enggak usah beli. Nah, kalau udah dikatakan seperti ini dan pembeli setuju, ya saya terusin, maka ini namanya bai' khiyar. Yaitu bai' khiyar ditafsirkan di sini yaqulu ahaduhuma lil akhar ikhtar. Salah seorang dari mereka berkata kepada seorang lainnya, ikhtar, pilihlah mau fasakh atau imdha. Ya. Tapi itu hadis 4473. Tafadhal hadis apa 75. Kemudian قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا. وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Qutaibah masyhur, akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits. Qutaibah bin Sa'id haddatsana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan ini adalah yang tadi kita bahas dari hadis dengan sanad ini, sanad yang sama dengan hadis sebelumnya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar."
فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا. Itu idza tabayya'a ar-rajulani, jika dua orang saling berjual beli, itu ya saling berjual beli, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, maka kullu wahidin minhuma, setiap dari mereka ya, bil khiyar, yaitu memiliki hak untuk memilih antara fasakh atau imda'ul bai', antara fasakh yaitu membatalkan atau imda'ul bai', yaitu meneruskan bai', hatta yaftariqa, sampai mereka berdua berpisah secara urf, keluar dari toko misalnya. Nah, jadi mereka di dalam ruangan itu masih memiliki hak untuk memilih antara membatalkan, mengcancel, atau meneruskan, ya. Wa qala marratan ukhra, dan kemudian berkata sekali lagi di waktu yang lain, malam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyira ahaduhuma al-akhara. Nah, di sini selama malam yatafarraqa artinya selama mereka belum berpisah, ya. Ya, ini selama mereka belum berpisah, masih dalam satu ruangan, maka mereka masing-masing masih memiliki hak khiyar. Wa kana jami'an, ya, dan keduanya malam yatafarraqa wa kana jami'an, dua-duanya sama, yaitu belum berpisah dan keduanya masih ngumpul nih. Atau dalam kondisi lain, yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau seorang dari mereka memberikan hak memilih kepada yang lain. Takhyir, ya, khayyara yukhayyiru, di sini memberikan hak khiyar, ya, ahaduhuma sebagai fa'ilnya, yaitu pelakunya, yaitu seorang dari mereka memberikan hak khiyar kepada akhar, pada lainnya, yaitu mengatakan, nih, saya berikan hak khiyar, kamu sekarang mau nerusin atau mau enggak, gitu, pilih. Fa in khayyara ahaduhumal akhar, kalau misalnya salah seorang dari mereka memberikan hak khiyar kepada yang lainnya, kepada misalnya penjual memberikan hak khiyar kepada pembelinya, yaitu kamu sekarang nerusin apa enggak. Kalau misal kayak gitu, fatabaya'a ala dzalika faqad wajabal bai'. Kemudian mereka berjual beli, tabaya'a, mereka berdua bertransaksi, ala dzalika, atas dasar hal tersebut, yaitu bahwasanya, ya, teruskan, saya beli, faqad wajabal bai', maka wajib baginya untuk, ya, maksudnya wajib di sini yaitu jual beli itu menjadi tetap sah, ya. Fa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhum al-bai'a faqad wajaba al-bai'. Kemudian in tafarraqa, apabila mereka berpisah, ba'da an tabaya'a, setelah melakukan jual beli, wa lam yatruk wahidun minhum al-bai', dan salah seorang dari mereka tidak meninggalkan jual beli, faqad wajaba al-bai', maka jual beli tersebut telah tetap, yaitu walaupun misalnya sudah berpisah dan salah satunya masih ada di sana, yaitu penjual masih di toko, maka tetap sah jual belinya. Kemudian kalau misalnya salah satu dari mereka memberikan hak pilih, jadi kemudian ternyata orang yang disuruh untuk memilih iya atau tidak, beli atau enggak, ternyata enggak memilih beli, diam aja, ya, diam aja. Maka kalau misalnya diam seperti itu, maka masih ada khiyar. Di sini paham nggak, Pak? Itu misalnya penjual bilang, kamu sekarang
Dia saya batasin, imma kamu beli, imma kamu enggak. Terus dia diam aja. Lihat barang diam aja. Nah, karena diamnya dia, maka dia masih memiliki khiyar. Ini sakit, diam. Kan belum bilang, "Iya, saya mau beli kok." gitu. Nah, kalau mau beli, maka itu ketika itu juga ketika terjadi setelah itu dia beli, maka udah selesai walaupun dia belum berpisah badan. Ya, karena udah dibilang ikhtar, kamu mau beli atau enggak. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau kita perhatikan hadisnya atau sanadnya sama Qutaibah dari Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Oke. Baik, tafadhal. Kemudian qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Amr bin Ali qala haddathana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul sami'tu Nafi'an yuhaddithu 'an ibn Umar 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini akhbarana Amr bin Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب dari Basrah. Kemudian qala sami'tu Yahya bin Sa'id, masyaallah, sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul, Yahya bin Sa'id di sini Yahya bin Sa'id al-Ansari, Yahya bin Sa'id al-Ansari al-Madani. Sami'tu Nafi'an yuhaddithu 'an ibni Umar. Ini hadis berarti khumasi, ya, khumasi. Hadisnya khumasi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tadi khumasi dari Amr bin Ali. Kalau misalnya kita perhatikan sebelumnya Amr bin Ali itu sudah memiliki dua sanad. 4471 dan 4474. Ya, sahih. 4471 dan 4474 dan sekarang sanad ketiga dari Amr bin Ali, Masya Allah. Sanad pertamanya dia mendapatkan ini dari Yahya, dan Yahya yang dimaksud kalau di sana Yahya bin Sa'id al-Qattan. Di situ antum tulis ya, antum catat gak Yahya yang di situ? Al-Qattan. Nah, Yahya bin Sa'id al-Qattan itu beda dengan Yahya bin Sa'id al-Ansari. Sama-sama bin Sa'id ya? Sama-sama, iya. Bahkan kalau nggak salah Yahya bin Sa'id itu ada 3 nama dari para ulama. Yang ketiganya lupa. Syaf di sini kalau misalnya kita perhatikan sanadnya Amr bin Ali itu ada 3. 4471, 4474 dan 4478. 4471 Amr bin Ali dari Yahya bin Sa'id al-Qattan. Kemudian dari Ubaidillah, dan dari Ubaidillah nyambung ke Nafi'. Jadi dari Nafi' beda, di sini Ubaidillah. Kemudian 4474 Amr bin Ali dari Abdul A'la dari Sa'id dari Ayyub Sakhtiyani dari Nafi'. Ini lebih panjang lagi. Ayyub, Sa'id, Abdul A'la, Amr bin Ali. Lebih panjang. Berarti sanad 4471 itu yang ali bagi sanad 4474 yang nazil. Kemudian sanad 4478 Amr bin Ali dari Abdul Wahhab. Nah, kemudian ini Yahya bin Sa'id al-Ansari al-Madani. Sebagaimana dalam hadis innamal a'malu binniyat itu ada Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ya, di sini Yahya bin Sa'id al-Ansari. Thiqah semuanya ini. Nafi' dari Ibnu Umar. Ya, taib itu yang perlu diperhatikan. 3 sanad itu beda. Walaupun tariknya dari mana tariknya, jalurnya
jalur Nafi'. Semua hadis ini yang disebut min tariqi Nafi'in gitu. Dari jalur Nafi'. Karena sumbernya itu pangkal dari cabang itu di Nafi'. Semua ini di Nafi'. Ya, dari Rasulullah, Ibnu Umar, Nafi', kemudian nanti bercabang banyak. Ya. Tadi udah kita bahas. Rasulullah bersabda, innal mutabayyi'ani bil khiyari fi bay'ihima ma lam yaftariqa illa an yakuna al bay'u khiyaran. Itu udah kita bahas barusan. Qala Nafi', ya. Nafi' berkata, fakana Abdullah. Dulu Abdullah. Di sini Abdullah siapa? Di sini Abdullah siapa? Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Fakana Abdullah ibnu Umar idza ishtara syai'an yu'jibuhu, kalau misalnya membeli sesuatu yang yu'jibuhu, menyenanginya, ya, sesuatu yang dia senangi, ya. Ishtara syai'an yu'jibuhu faraqa sahibahu, maka Abdullah akan memisahkan dirinya dari sahib, dari syai', yaitu dari penjualnya. Jadi kalau misalnya Abdullah bin Umar membeli sesuatu yang disuka, dia cepat-cepat pergi. Kenapa? Supaya habis masa khiyarnya, paham enggak? Iya, jangan sampai nanti dia udah beli, mas, nggak jadi mas. Ya. Barang bagus kan, mentang-mentang barang bagus, kamu ini ngapain dijual gitu kalau gitu. Nah gitu, jadi tapi faedahnya apa di sini? Faedahnya bukan berarti Imam Nasai kepingin main lucu-lucuan aja tuh, lihat tuh Abdullah bin Umar. Apa kalau suka sama suatu barang diambil, dibeli, terus itu kabur. Dibeli habis beli kabur supaya nggak kena khiyar. Supaya khiyarnya habis. Nah, maksudnya di sini Imam Nasai menyitirnya di sini, melansir kalimat ini di sini, yaitu bahwasanya Abdullah bin Umar itu memegang pendapat sebagaimana para jumhur ulama berpendapat, mengikuti Abdullah bin Umar, yaitu bahwasanya bahwasanya khiyar itu baru hilang setelah adanya tafarruq atau iftiraq, yang dimaksud adalah iftiraq al-abdan. Kan kemarin kita 2 minggu lalu pernah belajar bahwasanya tafarruq atau iftiraq di sini ulama Hanafiyah menafsirkannya yaitu iftiraq al-lisan. Kalau jumhur menafsirkannya iftiraq al-abdan, yaitu berpisahnya badan dari toko misalnya. Nah, itu baru mu'tabar sebagai penghilang khiyar. Ya, itu yang dimaksud oleh Imam Nasai di sini. Baik, kita menuju ke hadis 4479. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ali bin Hujr qala حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. Baik, sekarang kita menuju ke sanad berikutnya. Haddatsana Ali atau akhbaruna Ali bin Hujr. Sini Ali bin Hujr. Apakah Ali bin Hujr udah ada di sanad ini? Di bab ini ada Ali bin Hujr atau enggak ada? Belum ada. Enggak ada. Berarti dia sanad baru. Ali bin Hujr qala haddatsana Hushaim. Baru ya. Tapi nanti kembali ke Yahya. Di sini Yahya bin Sa'id. Ya. Siapa? Enggak, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yahya bin Sa'id al-Ansari. Baik. Yahya bin Sa'id al-Ansari haddatsana Nafi'. Ada kemiripan 4479 dengan 4478. Yaitu Nafi' meriwayatkan kepada Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kalau 4478 Yahya bin Sa'id al-Ansari meriwayatkan kemudian kepada Abdul Wahab. Kalau 4479 Yahya bin Sa'id al-Ansari meriwayatkan kepada Hushaim. Itu bedanya.
Baik, kelas berarti kita sudah mempelajari alhamdulillah 470 sampai 449 sebanyak 10 hadis. 10 hadis berarti semuanya keseluruhannya itu ada 9 sanad. Ada 9 sanad. Kenapa 9? Karena hadis 4476 dan 4477 itu sama sanadnya. Sanadnya sama plok persis ya. Qutaibah, Laits, Nafi', Ibnu Umar. Dan dari semua sanad ini yang ali itu sanad 4476 dan 4477. Karena rubai. Dibandingkan dengan yang lainnya yang ada yang khumasi dan bahkan ada yang sudasi. Ya. Tapi sekarang kalau misalnya kita berikutnya bab berikutnya bisa dia dari 4480 sampai 4487. Oke. Kita baca dua hadis ini. Bisa ya? Atau enggak mau dibaca? Iya, ada apa sih? Ada antum? Masya Allah. Sering-sering kesini ya? Biar jadi ulama. Hah? Lagi libur. Oh iya, karena lagi libur ya. Kalau Sabtu kesini? Kalau Sabtu libur? Ini bawa kesini Sabtu. Anaknya Oh gitu. Anaknya Iya. masuk. Oh iya, yang ini Utsman. Oke. Silakan antum yang membaca. Dua hadis. باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. ثم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن ابن الحاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis 4400 berapa? 4400 karena di sini beda. 70? 480. Qala An-Nasa'i babnya Dzikrul ikhtilafi ala Abdullah bin Dinar fi lafzi hadzal hadis. Tapi ana pengen di sini kita training lagi sebanyak 1 2 3 4 5 6 7. Tapi 7 hadis ya. Siap? 8 hadis. 8 hadis kita bikin pohon sanadnya masing-masing. Oh, ada kertas lagi enggak, Pak? Kertas yang tebal yang besar ada? Enggak ada. Antum bawa kertas? Enggak bawa. Coba antum pakai ini dulu. Enggak pakai coret-coretan aja, ya. Bekas sana bagus nih. Ada keberkahannya mungkin. Ya, nanti kita bikin kemajuan aja tulisannya. Nah. Baik, kita lihat 4477 ini kalau matan hadis ini sama. Hadis ini sama berujung kepada Ibnu Umar. Kalau misalnya ini lihat. Kalau tadi hadis-hadis sebelumnya itu 10 hadis. Itu semua hadis dari jalur Nafi' ya. Nafi' an Ibnu Umar. Oke. Sekarang kalau di sini dari jalur Abdullah bin Dinar, oke? Ini 8 hadis semuanya dari jalur Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Baik. Kalau digabungkan semua hadis ini, hadisnya Nafi' dan hadisnya Abdullah bin Dinar, ya semuanya masuk nih. Misalnya jadinya berapa hadis? 18 hadis. Berarti kita sebut semua hadis ini dari jalur siapa? Ibnu Umar.
Iya enggak? Iya. Berarti kan tadi bab yang sebelumnya zikrul ikhtilaf an Nafi' dalam lafal-lafalnya Rasulullah, Abdullah bin Umar, kemudian berlanjut ke Nafi' dan dari Nafi' ke 9 perawi. Kemudian sekarang dari Rasulullah, Ibnu Umar, kemudian dari Ibnu Umar ke siapa? Abdullah bin Dinar. Kemudian ke beragam perawi. Ya, dari kalau misalnya bab yang sebelumnya itu kita sebut dalam mustalah hadis atau dalam sanad min tariqi Nafi', dari jalur Nafi' namanya. Jadi ini biasakin. Kalau misalnya nanti kita baca kitab hadis kelak, nanti kalau antum udah biasa baca bahasa Arab, kitab hadis itu min dari jalur siapa? Nah, jalur siapa berarti kalau gambarannya seperti ini dari jalur Nafi', yaitu pangkal dari cabang-cabangnya nanti. Kemudian ini yang bab ini, bab yang kita akan pelajari ini itu dari jalur Abdullah bin Dinar. Ya. Nah, sekarang kalau jalurnya Nafi' dan jalurnya Abdullah bin Dinar dilebur dalam satu konteks, dalam satu bab, itu kita sebut dari jalur siapa? Abdullah bin Umar. Gitu. Jadi karena apa? Abdullah bin Umar ini pangkal dari ketercabangan berikutnya. Ya, insya Allah nanti antum paham, insya Allah setelah ini. Ya. Karena baru datang. Tadi udah dibaca. Zikrul ikhtilaf ala Abdullah bin Dinar fi lafzi hadzal hadis. Akhbarana Ali bin Hujr an Ismail. Kita sekarang enggak mempermasalahkan kota-kotanya dulu karena kita lebih mementingkan pohon sanadnya. Ali bin Hujr an Ismail an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Coba langsung antum tulis sekalian, langsung antum tulis di kertas pohonnya. Ya, cabang-cabangnya. Ya, dipojokin dulu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar meriwayatkan kepada Abdullah bin Dinar, dan Abdullah bin Dinar ke Ismail. Di sini Ismail Al-Ansari. Dan kemudian Ismail Al-Ansari meriwayatkan kepada Ali bin Al-Hujr. Oke. Ini sanadnya khumasi atau sudasi atau rubai? Berapa? 4, 5? Rubai berarti. Rubai. Maka dia semanzilah dari sisi banyaknya perawi, semanzilah dengan hadis Qutaibah, Laits, Nafi', Ibnu Umar di beberapa hadis sebelumnya. Oke, 4 doang ya. Ingat, Rasulullah ke Ibnu Umar ke Abdullah bin Dinar. Patokannya di sini dari jalur Abdullah bin Dinar. Berarti nanti ingat Abdullah bin Dinar itu bakal banyak ininya. Sehingga yang sahih, yang baiknya antum tulis di tengah-tengah atas ya, atas tengah seperti sini. Ini Rasulullah, kemudian bawahnya Ibnu Umar, kemudian bawahnya Abdullah bin Dinar. Nah, nanti Abdullah bin Dinar akan bercabang nanti. Abdullah bin Dinar akan bercabang. Ya. Oke. Akan bercabang. Nah, cabang pertama di sini Ismail. Yang kemudian nanti ke bawahnya Ali bin Hujr, kemudian akan kembali nanti ke An-Nasai. Ya, begitu ya. Paham? Untuk hadis pertama ini sanadnya seperti ini, ya. Coba antum bisa, Mas Iman? Atau anak gambarin dulu pertama kali? Anak contohin mau. Melihat keputusasaan di mata dia. Rasulullah, kemudian ke Ibnu Umar, kemudian bawahnya. Nah, ini di sini Abdullah bin Dinar, ya. Nah, Abdullah bin Dinar ini hadis pertama ke Ismail dulu. Ismail, kemudian ke Ali bin Hujr. Nah, nanti kesini, nanti antum mau kesini An-Nasai gitu nanti. Nah, nanti Abdullah bin Dinar hadis kedua ada lagi. Ya, kemudian nanti balik ke An-Nasai gitu, bikin kayak gitu. Ya. Bismillah. Baik, udah itu hadis pertamanya udah. Coba lihat ini perconan Mas Hilman udah bisa bikin kayak gini, udah hebat. Sekarang tinggal antum, ayo contoh.
Oke. Yang ya usahakan dari awal, kalau dari awal tuh udah bisa rapi udah hebat tuh antum. Kelas. Kita menuju ke hadis kedua. Akhbaruna Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam. Satu orang. Di sini panjang karena demi membedakan antara Muhammad bin Abdullah yang lainnya. Dan di sini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam ini gurunya Imam Nasai yang tidak terdapat pada perawi lainnya dari kutubus sittah. Dari Mesir ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Kemudian Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Syuaib di sini Syuaib bin Laith bin Al-Laith. Baik, dari Syuaib. Nah, di sini dari Syuaib dari Al-Laith bin Sa'ad. Syuaib anaknya Al-Laith. Oke, Syuaib anaknya Al-Laith. Syuaib anaknya Al-Laith dan Al-Laith dari Ibnul Hadi. Ibnul Had. Oke. Nah, Ibnul Had baru dari sekarang ke jalur Abdullah bin Dinar. Nah, sekarang kita lihat perbedaan sanad yang kedua ini dengan sanad sebelumnya. Jauh beda. Ini benar-benar nazil ini, ya kan? Turun sanadnya. Turun kenapa? Karena kuantitasnya itu jauh lebih banyak. Tambahin 2 nih. Paham, Hilman? Coba antum tulis langsung. Langsung tulis. Ketika tadi Anda bicarain, antum langsung tulis, langsung. Berarti Abdullah bin Umar ke bawahnya siapa? Abdullah bin Dinar. Dah jelas itu ke jalur Abdullah bin Dinar. Kemudian Abdullah bin Dinar ke bawahnya Ibnul Had. Ibnul Had meriwayatkan kepada Al-Laits bin Sa'ad. Atau Al-Laits gitu aja. Kalau misalnya disebut Al-Laits sudah jelas, masyhur bagi muhadditsun. Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan pada anaknya yaitu Syuaib. Dan Syuaib meriwayatkan kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Baru dari situ ketemulah kepada An-Nasai rahimahullah. Syaratnya ini sanad apa? Khumasi, rubai, sudasi, subai atau thumani? Are you sure? Subai? Beda 2 doang. Sudasi. Ayo cepat tulis. Sudasi. Antum udah selesai nih? Masya Allah. Mantap. Barakallahu fik. Bagus. Iya, cepat diselesaikan karena abis ini antum dapat tugas baca. Oke, berarti Sudasi. Masya Allah. Ini akan kasih tahu kembali ke Mas Hilman. Sanad yang pertama ini Ali namanya. Alim. Sanad yang tinggi. Kalau sanad yang kedua namanya sanad nazil. Turun sanadnya. Itu dilihat dari kuantitas. Kelas. Masya Allah, antum pakai aja udah. Garisin ke bawah. Biar enggak mungkot ya. Ya Allah, ini kena saya. Nanggung banget antum, Masya Allah. Nah, Anda pikir antum bakal kerepotan ke depannya. Kenapa? Karena masih ada 7 sanad lagi, ada 6 sanad lagi. Antum bingung nanti mau naruh mana. Tapi bisa lah antum ini. Nah, selipin. Dari sini ngirit-ngirit banyak ya, nanti sini ngirit banyak banget ya. Oke. 2 hadis ini udah. Ini anak kasih tahu ya. Yang sanad ini, sanad pertama itu alin dibandingkan dengan yang ini. Ini nazil banget. Kenapa? Karena banyak banget ini. Ya. Beda sanad ali dengan sanad nazil. Ali itu yang lebih minimalis dan nyambung, muttasil. Kalau nazil itu yang lebih banyak, walaupun lebih banyak 1 doang ya. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Qala Imam Nasai rahimahullah ya. Qala Imam Nasai rahimahullah, akhbarana Muhammad Abdul Hamid bin Muhammad. Akhbarana Muhammad bin Abdullah. Abdul Hamid. Hadis berikutnya. Yang mana? Itu masih tenggelam di masalah. Oh iya.
أخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. Hadis berikutnya. أخبرنا الربيع ابن سليمان ابن داود قال حدثنا إسحاق ابن بكر قال حدثنا أبي عن يزيد ابن عبد الله عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. Baik, Rafiq. Di sini Amri bin Dinar. Amri bin Dinar. Oh gitu. Amr bin Dinar. Di situ juga Amr bin Dinar. Enggak di sini. Oh iya. Iya, di sini juga Amr bin Dinar. Itu hadis yang 4482. yang sebelumnya ya tadi ya, yang ketiga ya. Iya. Jadi dalam salah satu nusakh di sini memang ada Amr bin Dinar sebagai ganti Abdullah bin Dinar, dikatakan wa huwa ghalat, dan itu salah. Jadi manuskrip antum itu salah. Yang sahih Abdullah bin Dinar. Iya. Ya, antum ada khiyarul aib di sini. Antum boleh ngembalikin itu ke toko. Terus ambil duitnya, terus beli kitab yang ini. Oke, jadi itu yang sahih adalah Abdullah bin Dinar, bukan Amr bin Dinar. Kita mulai dari hadis ketiga. Oke. Dari Nasai ke Abdul Hamid bin Muhammad, dari Makhlad, dari Sufyan. 3. Kemudian dari Abdullah bin Dinar. Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Oke, kelas. Berarti Rasulullah ke Ibnu Umar, ke Abdullah bin Dinar, kemudian Abdullah bin Dinar menyebarkan hadis ini ke Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kemudian menyebarkan ke Makhlad menyebarkan meriwayatkan ke Abdul Hamid bin Muhammad. Baru Abdul Hamid bin Muhammad kemudian setelah itu ke Imam An-Nasai rahimahumullahu jami'an. Ya. Kelas dah. Oke, itu sahal. Berarti kita udah punya. Ya Allah, antum masya Allah. Aduh. Maaf bahatil kasur. Kita punya 3 syarat nih. Ya kan? 3 syarat berbeda. Satu syarat yang pertama itu rubai, yang kedua sudasi, yang ketiga khumasi, masya Allah. Yang ketiga khumasi. Enggak, ini beda syarat. Gimana tuh ngapalinnya? Sebenarnya nggak usah dihafal ya. Yang penting sebenarnya intinya matannya. Tapi ini kita belajar aja. Kita mumarosah belajar seperti ini ya, supaya lebih paham nanti gambarannya. Nah, ini modal besar nih kayak gini. Ya harus ada sepertinya tatbik. Kemudian hadis berikutnya. Ya, perhatikan di sini hadis berikutnya. Akhbarana Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Daud. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Daud. Ini gurunya Imam Nasai dan gurunya Abu Dawud. Bukan Abu Dawud itu sendiri, tapi gurunya Imam Nasai, gurunya Abu Dawud. Di sini Ar-Rabi' bin Sulaiman.
Qal haddatsana Ishaq bin Bakr. Haddatsana Ishaq bin Bakr. Qal haddatsana Abi, berarti Bakr. Bakrnya. Kemudian an Yazid bin Abdullah. Nah, sebentar, di sini Yazid bin Abdullah. Yazid bin Abdullah. Kita coba periksa Yazid bin Abdullah di sini. Nah, di sini Yazid bin Abdullah. Perhatikan tentang Yazid bin Abdullah ini. Yazid bin Abdullah itu namanya adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had. Al-Had. Yazid bin Abdullah di sini. Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had. Nah, itu ya. Ini hadis keempat ya. Antum perhatikan hadis kedua tadi. Ada seseorang namanya Ibnul Had. Nah, Yazid bin Abdullah dan Ibnul Had gimana nih? Kedua-duanya meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, ya kan? Dan yang sahih, yang benar, dan ternyata Yazid bin Abdullah itu adalah Ibnul Had. Dari gambarnya salah. Dari apa? Gambarnya jadi salah. Gambarnya jadi salah. Iya. Seharusnya tadi berarti yang dari Abdullah bin Dinar ke bawahnya kembali ke Ibnul Had. Berarti di sini cabangnya dari sini. Ini yang benar Bang. Bisa nyelip di sini. Antum bisa. Oh, masya Allah, antum tahu. Kayaknya udah belajar nih kayaknya. Hafal. Tahu berarti. Ini cuma kayak gini cuma pura-pura aja, makanya nggak diterusin karena tahu bakal diinterupsi. Nah, Ibnul Had berarti ini sini Ibnul Had. Enggak. Jadi ini Ibnul Had itu sendiri. Iya, kayak misalnya sebagian ulama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bukan Ahmad bin Hajar. Hajar itu nama nanti jauh. Ya gitu ya. Jadi Ibnul Had ini namanya adalah Yazid bin Abdullah. Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had. Berarti ini nama bapaknya kakek. Ya, dinisbatkan kepada itu. Baik. Nah, Yazid bin Abdullah atau Ibnul Had itu meriwayatkan kepada siapa cabangnya? Bakar. Berarti antum tulis sini Bakar. Bakar meriwayatkan kepada putranya yaitu Ishaq. Dan Ishaq ke Ar-Rabi'. Ishaq ke Ar-Rabi'. Oke, kelas. Baik. Udah, antum. Ini langsung gores sini. Kesian nanti sian nungguin. Saya nungguin. Oke, berikutnya, Pak. Dua hadis berikutnya. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار
Ya, terus. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار بيعهما عن خيار. Berikutnya kita punya dua sanad lagi yang berbeda. Sanad yang kelima sekarang. Akhbarana Amr bin Yazid an Bahz bin Asad dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, Syu'bah bin Al-Hajjaj ini meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, jalur Abdullah bin Dinar. Antum bisa coret yang sana itu, ya. Syu'bah bin Al-Hajjaj, ganti Syu'bah. Nah, Syu'bah ke bawahnya Bahz bin Asad. Ke bawahnya lagi Amr bin Yazid. Baru kemudian ketemu dengan Imam An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an. Kelas. Udah? Ya, jadi ini Abdullah bin Dinar ke Syu'bah ke Bahz bin Asad ke Amr bin Yazid. Hitungannya berapa hitungannya? 5. Khumasi. Ya, khumasi. Baik. Kelas antum? Masya Allah, gitu dong cepat. Itu, dan stop. Oke, sekarang hadis berikutnya. Kembali nih di Qutaibah bin Sa'id. Kita ketemu lagi nih Qutaibah bin Sa'id. Ada nggak hadis Qutaibah bin Sa'id lain yang bisa antum temukan kemudian nyambungnya ke Sufyan bin Uyainah? Ada nggak? Atau hadis pertama jangan-jangan? Aduh, nggak bisa di sini. Oke. Qutaibah bin Sa'id nih, masyhur, imam masyhur. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, kemudian ke Abdullah bin Dinar, masya Allah. Kemudian ke Ibnu Umar. Simple. Ini berarti berapa lisannya? Qutaibah, Sufyan, Abdullah bin Dinar, Ibnu Umar. Khalas. Kam? Berapa? Rubai. Ini Ali jiddan nih, Ali. Sanad Ali. Ya. Itu mirip dengan sanad dari Ali bin Hujr, Ali Ismail yang pertama. Oke. Jadi kalau misalnya antum nanti mau menghafal hadis ini dengan sanad, cari yang Ali. Supaya lebih mudah. Antum bikin pohonnya kayak gini dengan rapi. Ya. Kemudian antum pilih salah satunya, antum hafalkan. Masya Allah. Ya. Berarti kalau misalnya mau dihafalin, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Qutaibah bin Sa'id, dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dengan lafal yang dia ada padanya. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw yakuna bay'uhuma 'an khiyarin. Nah, hafal itu satu hadis dengan satu sanad. Oke, kelas. Baik. Sekarang berarti kita tinggal dua hadis lagi nih. Dua hadis lagi dan dua-duanya itu juga beda. Jadi benar-benar kita total 8 sanad total. Ya, dibalik. Udah penuh kira cuma 2 lagi. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsana Abi an Qatadah anil Hasan an Samurah أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات
ثم أخبرني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوية. Masya Allah. Lihat yang sanad ke-8 ini udah beda lagi nih ya. Baik. Lihat di sini syarat yang ke-7. 7 dan 8 udah beda nih. Iya kan? Iya. Ini udah bukan Abdullah bin Dinar lagi. Ya enggak? Coba lihat. Akhbarana Amr bin Ali. Qala haddatsana Muadz bin Hisham. Nah, ini akan menjadi nanti gimana? Bahkan bukan Ibnu Umar lagi. Samurah bin Jundab. Sahabi. Sekarang Waalaikumsalam. Sekarang udah menjadi Samurah bin Jundab. Ya. Samurah bin, berarti nanti antum udah ganti. Antum udah gak bisa lagi nih. Sebenarnya bisa di sini. Nah, ini baru disebut di sini Rasulullah Samurah bin Jundab. Entah bagaimana caranya, antum ituin aja. Samurah bin Jundab dari Al-Hasan Al-Basri. Ya. Al-Hasan Al-Basri. Ya. Tapi di sini Al-Hasan Al-Basri. Permasalahannya adalah ini belum langsung kata dulu. Antum boleh nulis apa namanya syaratnya. Tapi di sini ada permasalahan. Al-Hasan Al-Basri itu terkenal dengan irsal dan tadlis. Nah, kalau misalnya seorang perawi itu dikenal dengan tadlis, kemudian dia meriwayatkan dengan lafal an, maka ini perlu dipertimbangkan. Coba lihat di sini, dia dengan lafal apa? An. Ya enggak? Al-Hasan Al-Basri di sini meriwayatkan dengan lafal an, bukan dari Samurah bin Jundab. Berarti antum enggak boleh mensahihkan hadis ini terlebih dahulu. Dan belum boleh juga antum mendhaifkannya sebelum antum mencari sanad lain, jalur lain atau riwayat lain dari beragam kitab. Ya. Nah, sekarang jelas ini bermasalah nih hadis ini. Waalaikumsalam. Al-Hasan Al-Basri jelas bermasalah di sini hadisnya karena meriwayatkan dari Samurah dengan lafal an. Itu pertama. Kedua, Al-Hasan Al-Basri itu para ulama mereka berselisih pendapat mengenai sama'nya, yaitu mendengarnya Al-Hasan Al-Basri dari Samurah bin Jundab. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya secara mutlak Al-Hasan Al-Basri itu enggak pernah mendengarkan dari Samurah bin Jundab. Samurah bin Jundab sahabi, Al-Hasan Al-Basri tabi'i, tapi Al-Hasan Al-Basri tidak pernah mengambil hadis dari Samurah. Itu pendapat pertama. Kalau pendapat pertama, kalau misalnya untuk pegang pendapat pertama, berarti ini jelas dhaif. Jelas dhaif hadis ini. Kenapa? Karena Al-Hasan Al-Basri enggak pernah meriwayatkan dari Samurah bin, atau tidak pernah mendengarkan hadis dari Samurah bin Jundab. Tapi di sini kalau diriwayatkan begini dengan lafal an, itu kemungkinan ada di antara Al-Hasan Al-Basri dengan Samurah ada perantara. Maka dhaif ini berarti dengan sanad ini. Kemudian ada juga pendapat yang kedua. Al-Hasan Al-Basri itu memang pernah mendengar hadis dari Samurah bin Jundab, namun itu satu hadis doang, hadis tentang aqiqah.
Tapi ini enggak tentang akikoh. Ini tentang apa, Mas Hilman? Enggak tahu. Hah? Alhamdulillah. Enggak kirain dari tadi banyak kita ini di sanad, antum enggak tahu tentang apa nih hadis ini karena saking kita konsentrasi sanad ya. Berdasarkan pendapat kedua, tetap aja Al Hasan Al Basri sanad ini benar-benar sanad dhaif. Sanad dhaif. Nah, di sini berarti sanad di sini sanadnya dhaif. Gimana dong? Di sini lihat Isnaduhu Hasan. Hah? Iya, Hasan kenapa? Isnaduhu Hasan di situ. Haditsun Hasan maksudnya. Kenapa Hasan? Karena ya Hasan li ghairihi. Maksudnya Hasan di situ Hasan li ghairihi. Kenapa? Karena banyak penguatnya, syawahidnya banyak. Syawahidnya hadis-hadis sahih li dzatihi semua. Ya enggak? Sehingga sebenarnya ketika antum punya banyak ini sahih li dzatihi seperti ini, ketika ada hadis dhaif seperti ini, antum sebenarnya enggak perlu lagi menoleh ke dia. Ya enggak? Karena apa? Karena udah ada ininya. Sahih li dzatihinya, maka antum hafalin yang sahih li dzatihinya. Jangan antum malah hafalin yang ini. Kecuali kalau antum memang mau menjadi muhadits benar-benar hafalin semuanya sekaligus. Dan itu dibilang mustahil pastinya begitu, dibilang mungkin juga nggak mungkin gitu kan. Tapi masalahnya di sini hadis dhaif ini, yang ini nih, menambah makna. Kenapa? Karena temanya ada yang baru nih, gitu. Apa? Coba antum lihat. Al-bay'an bil khiyari hatta yatafarraqa. Itu udah masyhur di hadis dari sahih, udah masyhur. Aw ya'khudha kullu wahid minhuma min al-bay'i ma hawiya. Itu juga enggak masalah. Masalahnya wa yatakhayyarani thalath marrat. Ini masalahnya. Ini jadi hukum nih. Ini masalahnya. Dengan ada tambahan wa yatakhayyarani thalath marrat ini yang membuat nanti ada hukum baru. Seandainya hadis ini udah selesai sampai mahawiyah udah gitu aja, maka enggak ada masalah insyaallah. Tapi ketika ada wa yatakhayyarani thalath marrat, ini membutuhkan penguat. Ya. Kemudian lihat hadis berikutnya. Lihat hadis berikutnya. Akhbarani Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya, baru lagi nih. Qala haddatsana Yazid. Yazid di sini siapa? Ustaz Yazid ini Bogor atau siapa? Hah? Ini Yazid bin Harun, bukan Yazid bin siapa tadi? Ibnu Hadin, bukan, beda lagi. Ini Yazid bin Harun, beda orang lah pokoknya. Anba'ana Hammam, dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Samurah. Lagi-lagi Al-Hasan Al-Basri ke Samurah bin Jundab, bukan dalam masalah aqikah. Berarti ini udah jelas dhaif. Tapi yang dhaif yang ini bisa menjadi hasan li ghairihi karena apa? Karena matan hadisnya sesuai dengan hadis-hadis sahih li dzatihi yang tadi kita pelajari semua. Dan hadis yang terakhir ini yang ke-8 itu tidak ada tambahan apa? Wa yatakhayyarani thalatha marrat. Kita tadi mempermasalahkan wa yatakhayyarani thalatha marrat karena ta'yin thalath di sini ini udah ada hukum baru jadinya dalam fikih jadinya. Sementara kita tahu bahwasanya hukum fikih itu tidak terbinakan di atas hadis dhaif. Ini sanadnya dhaif dan lafal wa yatakhayyarani thalatha marrat ini dia menyendiri. Tidak seperti hadis-hadis lainnya. Masalah enggak muskilah, tapi kita enggak bisa mengupas muskilah ini sekarang karena akan panjang dan Anda belum menjadi ahlinya atau bukan ahlinya. Wallahu a'lam. Nah, kita cukup sampai sini ya. Ya, antum mau nambah? Iya, enggak mau. Antum libur sekarang? Alhamdulillah, bisa ikut ke terakhir di sini. Ya, alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.